Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Snake Eyes. Film Snake Eyes G.I. Joe Origins adalah prequel spin-off sekaligus soft reboot dari franchise G.I. Joe. Film ini dibintangi Henry Golding, Andrew Koji, aktor tanah air Iko Uwais, dan disutradarai oleh Schwenke. Menceritakan tentang asal-usul karakter Snake Eyes, si petarung tunggal yang berhasil menyelamatkan pewaris klan Arashikage. Perlahan masa lalu Snake Eyes terungkap, yang bisa berdampak untuk orang di sekitarnya. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya menonton filmnya dulu, agar pengalaman menonton jauh lebih baik. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia alur cerita film Snake Eyes G.I. Joe Origins. Film dibuka dengan memperlihatkan kejadian 20 tahun lalu di Washington. Saat itu Snake Eyes bersama dengan ayahnya. Kemudian saat malam sang ayah membangunkan Snake Eyes karena ada sesuatu yang terjadi dan meminta Snake Eyes bersembunyi. Saat keluar ternyata ada beberapa orang yang menodongkan pistol kepadanya dan orang itu meminta ayah Snake menurunkan semua senjatanya. Kemudian orang itu masuk dan meminta ayah Snake Eyes melemparkan dadu. Jika menang akan tetap hidup dan jika kalah akan mati. Begitu dilemparkan, dadu itu berjumlah 2 alias mata ular. Begitu akan ditembak, Snake Eyes keluar. Di saat itu juga sang ayah meminta Snake Eyes pergi. Kemudian mereka menembak mati ayah Snake dan membakar rumahnya. Snake Eyes merasa dendam dan marah kepada orang itu. Snake Eyes bertumbuh dewasa dan mengikuti ajang pertarungan. Snake Eyes bertarung dan berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertandingan itu datang orang yang sedari tadi memperhatikan Snake Eyes bernama Kenta. Kenta berusaha mendekati Snake Eyes untuk bekerja dengannya. Namun Snake Eyes menolak dan tidak berminat. Kemudian Kenta menunjukkan koran yang ditemukan di motel Snake Eyes terkait kasus pembunuhan kebakaran kabin yang belum terungkap. Kenta berjanji jika Snake Eyes bekerja dengannya, ia akan membantu menemukan pelaku pembunuh ayah Snake Eyes. 4 minggu setelahnya, Snake Eyes memulai pekerjaannya di dermaga Los Angeles, di mana ia menyelundupkan pistol disembunyikan di dalam perut ikan. Kemudian Tommy meminta Snake Eyes menghadap bosnya karena ada seseorang dalam masalah. Bos itu berbicara tentang kepercayaan, karena tanpa kepercayaan, kesetiaan tidak ada. Kemudian tiba-tiba Tommy diikat oleh para anak buah itu, dan Kenta tiba-tiba datang yang merupakan bos tertinggi. Tommy terkejut melihat Kenta yang merupakan saudaranya. Kemudian Kenta memberikan hukuman kepada Tommy karena telah mengkhianati kepercayaan Yakuza dan menyebut Tommy mata-mata yang menyamar. Kemudian Kenta mengeluarkan pistol dan diberikan kepada Snake Eyes. Pistol itu diambil dan langsung ditodongkan ke kepala Tommy. Namun Snake Eyes akhirnya tidak menembak mati Tommy. Kemudian Kenta terlihat kecewa dan anak buahnya langsung melawan Snake Eyes dan juga Tommy. Tommy meminta Snake Eyes melepas ikat di tangannya. Setelah itu mereka berdua langsung menyusul Kenta. Kemudian Tommy langsung menyerang seorang diri dan Snake Eyes menyusul melawan para anak buah itu. Kenta kemudian pergi dan anak buahnya semakin banyak berdatangan. Snake Eyes dan Tommy langsung menaiki mobil. Kemudian Snake Eyes terkena tusukan, namun ia masih kuat dan memundurkan mobilnya. Seketika itu juga polisi datang. Snake Eyes terbangun di suatu pesawat. Kemudian Tommy muncul dan mengatakan ia berhutang darah pada Snake Eyes karena telah menyelamatkan dirinya. Tommy bercerita tentang Kenta, bahwa Tommy dan Kenta tumbuh besar bersama
dan menjadi penerus klan berikutnya. Namun yang menjadi pemimpin hanya satu. Tommy menyuruh untuk mengusir Kenta dari klan karena pengkhianatannya terbongkar. Sejak saat itu Kenta berusaha merebut kekuatan dengan cara keserakahan dan kekerasan. Kemudian mereka berdua tiba di Tokyo dan langsung menuju rumah Tommy. Saat tiba, Tommy memperkenalkan Akiko yang merupakan kepala keamanan. Mereka bertiga menemui pemimpin klan Arashikage. Pemimpin itu merupakan nenek dari Tommy bernama Sen. Sen mengatakan bahwa klan Arashikage berhutang pada Snake Eyes. Kemudian Snake Eyes hanya meminta mandi air panas dan tiket pulang. Namun Tommy memiliki ide dan meminta Snake Eyes tinggal dan bergabung dengan klan Arashikage. Kemudian Akiko merasa bahwa memberikan akses pada Snake Eyes terlalu gegabah. Namun Tommy menjamin Snake Eyes. Selama 600 tahun, petarung klan Arashikage dilatih oleh kesatria yang dikenal dunia, yaitu Hardmaster dan juga Blind Master si tunanetra. Keduanya lah yang akan melatih Snake Eyes. Kemudian Sen dan juga Tommy menjelaskan tentang cara hidup berdasarkan pola pikir Arashikage. Saat Snake Eyes ingin bertanya, kemudian Hardmaster menyuruh diam. Hardmaster merasa tantangan ini hanya buang-buang waktu dan menganggap Snake Eyes akan gagal. Namun Snake Eyes percaya diri dan bersiap memulai. Kemudian Hardmaster meminta Snake Eyes untuk mengambil mangkuk darinya, dan ia akan mengambil mangkuk dari Snake Eyes dengan syarat tanpa menumpahkan airnya. Snake Eyes kemudian kesulitan dan gagal 3 kali. Jika ia gagal keempat kalinya, semuanya selesai. Namun begitu mencoba lagi, ia teringat bahwa ia harus menghilangkan ego dan tak mementingkan diri. Kemudian dengan rendah hati ia meminta kepada Hardmaster untuk menerima mangkuknya ditukar. Kemudian Hardmaster mengabulkan permintaan Snake Eyes. Snake Eyes kemudian pergi ke tempat pemandian air panas dan bertemu kembali dengan Kenta. Kenta menunjukkan dadu yang dipakai untuk membunuh ayahnya. Kemudian Snake Eyes bertanya di mana pelakunya. Namun Kenta meminta Snake Eyes mengambil permata mentari di wilayah kastil yang merupakan simbol kekuatan Arashikage. Meminta permata itu diberikan kepadanya dan ia akan menyerahkan pembunuh ayah Snake Eyes. Tommy menjelaskan tentang permata mentari. Permata itu mengandung kekuatan matahari dan klan Arashikage melindunginya. Kemudian Tommy memberikan pedang Morning Light hadiah untuk Snake Eyes karena telah lulus ujian pertama. Mereka pergi ke Shinjuku untuk menghentikan penyelundupan senjata yang dilakukan Kenta. Setelah bertarung, kemudian Kenta muncul. Tommy yang melihat kemudian mendekat dan langsung bertarung. Snake Eyes kemudian memperhatikan mereka berdua. Lalu Akiko berencana terlibat dalam pertarungan mereka. Namun jalannya dihalangi oleh Snake Eyes. Setelah itu Kenta langsung pergi. Kenta ternyata bekerja sama dengan kelompok Cobra. Kemudian Tommy dan Akiko menghubungi Scarlet untuk menghubungi bantuan. Scarlet adalah anggota JO, Satuan Elit Anti Teroris Dunia. Ketika menerima telepon itu, Scarlet diawasi, namun ia berhasil mengatasinya. Kemudian Scarlet mengatakan bahwa ia mengawasi teman lamanya bernama Baroness yang baru saja mendarat di Jepang. Scarlet mengatakan bahwa jika Baroness terhubung dengan Kenta, maka ancaman semakin tinggi. Kemudian Snake Eyes pergi dan diikuti oleh Akiko. Namun Snake Eyes menyadari itu. Kemudian ia bersembunyi di satu gang dan langsung mendatangi tempat Kenta. Snake Eyes mengatakan bahwa ia tak ikut untuk bekerja sama dengan teroris. Kemudian Baroness tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ketiganya memiliki agendanya masing-masing. Mereka bertiga saling terlibat dalam segitiga itu. Baroness kemudian menunjukkan pelaku pembunuh ayah Snake yang bernama Augustine. Kemudian Baroness menggunakan segala amarah Snake Eyes untuk membujuk agar melakukan hal segitiga tadi. Kemudian Blind Master mengatakan pada Snake Eyes,
tentang belajar menyakiti diri sendiri dan meminta untuk mengikuti cahaya itu. Lalu kemudian berhalusinasi tentang kejadian yang merenggut nyawa ayahnya. Blind Master mengatakan itu adalah cermin untuk mengungkap kelemahan Snake Eyes. Meski itu menyakitkan, Snake Eyes harus bisa melepaskan beban itu sendiri. Dan itu satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan ketiga. Snake Eyes menyelinap masuk ke ruang senjata. Aktivitas itu diketahui oleh petugas, namun tidak dikenali karena memakai penutup wajah. Kemudian Akiko segera berlari keluar untuk menemui Snake Eyes di tempatnya. Setelah dicari-cari, kemudian Snake Eyes keluar. Akiko mengatakan bahwa ia mengikuti Snake Eyes ke kota. Namun Snake Eyes menyadarinya. Akiko masih berprasangka bahwa Snake Eyes berbahaya. Kemudian Snake Eyes menutup pintu dan bercerita tentang rahasia masa lalunya, bahwa sang ayah dibunuh saat ia masih kecil. Saat ia mencari jawabannya, ternyata tentang ayahnya tak pernah ada. Snake Eyes yakin dengan tantangan terakhirnya. Kemudian ia turun dan menginjak ubin. Kemudian muncul anaconda besar. Anaconda itu tak pernah melukai hati seseorang yang murni. Kemudian Snake Eyes mencoba mengosongkan hatinya. Namun ia tak bisa melakukannya. Lalu ular itu menyerangnya dan melilit Snake Eyes. Begitu akan diterkam, kemudian Akiko turun menyelamatkan Snake Eyes dan meminta Snake Eyes pergi ke atas. Lalu Akiko mengosongkan hatinya dan semua anaconda itu pergi. Sen kemudian marah dan berencana menghukum Akiko dan juga Tommy yang membawa Snake Eyes. Kemudian Snake Eyes memberikan penjelasan kenapa hatinya tidak murni. Snake Eyes mengatakan bahwa ia mencari pembalasan untuk membunuh pelaku yang membunuh ayahnya. Snake Eyes menghampiri Tommy. Tommy kecewa karena Snake Eyes tidak memberitahu dari awal tentang ayah Snake Eyes. Kemudian Snake Eyes mengeluarkan pedangnya dan menggoreskan tangannya ke pedang itu. Kemudian Tommy melakukan hal yang sama. Snake Eyes mengelap darah itu dengan kain dan mengembalikan pedangnya. Namun Tommy menolak dan meminta Snake Eyes menyimpannya. Snake Eyes melakukan penyamaran dan menonaktifkan laser yang ada di atap untuk menuju kastil Arashikage. Namun usaha Snake Eyes terdeteksi oleh keamanan. Tommy dan Akiko kemudian pergi ke kastil. Ketika dicek permatanya aman, kemudian mereka berdua segera keluar dari kastil itu. Setelah dirasa aman, Snake Eyes langsung masuk ke kastil dan mengeluarkan kain berdarah untuk bisa membuka permata itu. Kemudian ia mengambil permatanya. Ketika berbalik, Akiko muncul dan langsung menyerang. Lalu Snake Eyes berhasil menjatuhkan Akiko dan langsung bergegas pergi. Snake Eyes kemudian menemui Kenta dan juga Baroness. Lalu ia memberikan permata itu dan diambil Kenta. Kemudian Kenta mencoba kekuatan permata itu kepada anak buahnya. Lalu Snake Eyes menghampiri Augustine. Kemudian Snake Eyes membuka penutup kepala Augustine. Snake Eyes langsung emosi dan mengeluarkan pedangnya dan meminta Augustine melemparkan dadu. Ketika dilemparkan, hasilnya mata ular alias 2. Snake Eyes yang masih emosional kemudian mempertanyakan kenapa Augustine membunuh ayahnya. Kemudian menjawab bahwa ia diperintah oleh Cobra. Lalu Augustine bersiap menerima hukuman dari Snake Eyes. Namun Snake Eyes hanya melepaskan orang itu dari rantainya. Kemudian Snake Eyes pergi. Tommy dan Akiko kemudian menemukan Snake Eyes dan langsung mengikutinya. Mereka berdua kemudian menyerang Snake Eyes di tengah jalan. Namun Snake Eyes berhasil menghindar. Kemudian ia malah menyerang orang-orang Kenta. Kenta tiba di Arashikage. Kemudian ia menggunakan permata itu untuk menghancurkan klan. Peperangan pun terjadi. Sen dan Blind Master turun tangan melawan mereka. Begitu juga dengan Hard Master. Tommy dan Snake Eyes bertarung dengan sengit. Kemudian Snake Eyes memberitahu Tommy bahwa harus menghentikan Kenta yang memiliki permata.
Kemudian mereka menghentikan sementara pertarungannya. Sen telah tertangkap oleh Kenta dan juga Baroness. Kemudian di saat itu juga Baroness meminta permata itu pada Kenta karena Arashikage sudah hancur. Namun Kenta tak menepati janjinya pada Baroness. Scarlet menawarkan persekutuan sementara dengan Baroness. Kemudian mereka berdua bekerja sama melawan Kenta. Mereka semua bersatu melawan pihak Kenta. Kemudian Sen bersama dengan semuanya keluar menemui Kenta. Scarlet bersama Baroness menembakkan ke arah mereka, namun hanya anak buah Kenta yang tewas. Kemudian mereka mencoba mengelabui Kenta dengan menghilang. Lalu Tommy keluar langsung menyerang Kenta. Begitu juga dengan Sen. Scarlet dan Baroness beserta para master mencoba mengarahkan roda agar menabrak Kenta. Kemudian Kenta menggunakan permata itu dan seketika roda itu hancur dan dirinya terpental. Tommy berhasil mendapatkan permata dan menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Kenta. Kemudian Sen meminta permata itu untuknya. Lalu Akiko mengecek, ternyata Kenta tidak mati dan berhasil kabur. Snake Eyes mengejar Kenta. Mereka terlibat pertarungan. Kenta berhasil menjatuhkan Snake Eyes, lalu ia kembali kabur. Namun Snake Eyes tidak menyerah begitu saja. Ia kembali mengejar dan melawan. Mereka berdua tiba di dekat lubang Anaconda. Kemudian Snake Eyes bangkit dan teringat pola pikir Arashikage. Ketika melawan lagi, ia ditusuk. Namun ia berhasil mengaitkan rantainya ke kaki Kenta. Seketika itu juga Snake Eyes menarik Kenta dan langsung melompat ke lubang. Mereka langsung terjatuh. Snake Eyes kemudian menekan ubin itu. Lalu Kenta berusaha menyerang Snake Eyes dengan pedangnya. Kemudian Anaconda itu muncul di belakang Kenta. Kenta berhasil memotong leher Anaconda itu. Namun Anaconda lain muncul dan langsung memakan Kenta. Rantai itu masih menempel di tangan Snake Eyes. Kemudian ia ikut terbawa. Namun ia segera menenangkan diri dan mengosongkan hatinya. Kemudian Anaconda lain memutus rantai itu. Permata mentari sudah diamankan. Kemudian Sen memberitahu bahwa ia akan menjadi orang terakhir dalam keluarganya memimpin Arashikage. Sen mengatakan bahwa klan Arashikage bersumpah untuk tidak pernah menggunakan permata itu. Dan Sen tidak yakin Tommy bisa memimpin klan. Tommy tetap kecewa dan marah karena ia sudah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk klan Arashikage. Dan ia merasa menjadi pemimpin klan adalah hak warisnya. Kemudian Tommy menghampiri Snake Eyes, mengatakan bahwa ketika ia bertemu lagi dengan Snake Eyes, ia akan merenggut nyawanya. Sen mengatakan bahwa Tommy selalu menjadi bagian dari keluarga Arashikage. Kemudian Tommy melepaskan cincinnya dan mengatakan ia tidak mengabdi pada siapapun. Snake Eyes bersiap-siap pergi untuk mencari Tommy karena ia merasa semua itu adalah kesalahannya. Tiba-tiba Scarlet datang memberikan berkas tentang ayah Snake Eyes. Ternyata ayah Snake Eyes merupakan bagian dari kelompok elit anti-teroris dan menjadi anggota Joe. Kemudian Snake Eyes bertanya mengapa ayahnya dibunuh. Kemudian Scarlet menjelaskan bahwa ayah Snake Eyes menyusup ke sel Cobra dan mereka mengetahuinya. Informasi yang diberikan ayah Snake Eyes telah menyelamatkan ribuan nyawa. Dengan ganjaran nyawa ayah Snake Eyes sendiri, ayah Snake Eyes melakukan hal itu demi membuat dunia aman dan lebih aman juga bagi sang putranya. Namun Snake Eyes memilih berfokus untuk mencari Tommy dan membawanya pulang. Kemudian ia menggunakan kostumnya dan pergi dengan motor meninggalkan Arashikage. Pada scene terakhir, Tommy sedang berada di pesawat. Namun tiba-tiba Baroness muncul. Tommy kemudian terkejut dan mengeluarkan pisaunya. Kemudian Baroness mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk membunuh,
melainkan untuk membuat penawaran. Kemudian Tommy meminta Baroness memanggil dirinya dengan nama Storm Shadow, dan film pun selesai. Film ini sepertinya akan dilanjutkan kembali, karena di akhir scene Tommy pergi dari arah Chicago dan bertemu dengan Baroness yang berencana membuat penawaran. Kemudian juga Tommy menyebut dirinya Storm Shadow. Itulah alur cerita film Snake Eyes. Jika kalian suka silahkan like, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.